saya rugi waktu, ya, saya rugi tenaga, rugi apa namanya, ongkos. Saya harus ke sana, mobil saya berjalan ke sana yang tidak mengharapkan apa-apa. Memang kami niat tidak mengharapkan apa-apa, tujuan bertemu dengan beliau. Namun cerita ini melebar kemana-mana, lalu seolah-olah saya apa namanya mengharapkan suatu keuntungan ketika berjumpa dengan beliau. Jadi saya koreksi nih, untuk Pak Gubernur Jawa Barat, ya, selama ini saya lihat beliau adalah orang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Namun dalam persoalan saya ini, mungkin pengaruh karena capek ataukah lagi seperti apa kondisi beliau, sehingga di persoalan saya ini beliau kurang bijaksana. Adrian Biralino, lu jangan menunjukkan kebodohan lu ya. Mohon perhatian khusus untuk semua penggemar fans dari Kang Deddy Mulyadi yang berada di luar Jawa Barat. Jika kalian punya keinginan, punya mimpi untuk berjumpa secara langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, maka kalian wajib membekali diri kalian dengan bekal pribadi, alias membawa uang sendiri. Jangan setelah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, mental pengemis muncul, pengen minta, pengen dikasihani, pengen diberikan sesuatu. Ingat, kita harus sadar bahwa Kang Deddy Mulyadi masih menjadi Gubernur Jawa Barat. Tentunya beliau wajib dan harus memprioritaskan warga Jawa Barat itu sendiri. Jadi kalau kita hanya sebagai fans, sebagai pengagum, ya udah, kita bertemu beliau, jangan memberatkan beliau lagi, ya. Harus mengerti dengan posisi dan kondisi dari Kang Deddy Mulyadi. Memang betul beliau punya banyak duit, tetapi bukan berarti, ya, Anda minta-minta begitu aja. Karena beliau harus memprioritaskan warganya terlebih dahulu. Jangan sampai kejadiannya seperti Pak Adrian Biralino ini. Udah diberikan duit, lalu kemudian ada kesalahan teknis di lapangan. Sampai dengan sekarang, beliau yang awalnya itu adalah fans KDM, rela datang jauh-jauh dari daerah Sulawesi, lalu sampai ke Jawa Barat. Tapi setelah itu sekarang berubah menjadi seorang monster jahat, berubah menjadi seorang pembenci dari Kang Deddy Mulyadi, dan sekarang menyerang Kang Deddy Mulyadi secara membabi buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dimanapun Anda berada. Waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi, ya, memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada, ya, di Jawa Barat cerita ini heboh, dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh, menjadi konsumsi publik, dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, sing sehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga, tetap berkumpul dengan teman-teman. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu. Dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru, belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang
saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa menurut saya. Oke, teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya, tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang, teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh. Ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana, tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong, namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya, itu pun tidak bisa Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal pelni. Pak Adrian Biralino, emang kamu siapa ya? Kalau emang kamu mengagumi, kamu ngefans, ya udah cukup dari jarak jauh aja. Nggak usah lu lebay-lebay ketemu Kang Deddy Mulyadi capek-capek dari kampung halaman Anda. Anda berangkat sampai ke Jawa Barat, lalu kemudian Anda tidak membekali diri Anda, sehingga akhirnya Anda menerima bantuan tersebut, giliran tidak sesuai Anda ngamuk-ngamuk, Anda marah-marah seperti ini. Ngapain juga Anda harus jauh-jauh dari kampung halaman Anda ketemu Kang Deddy Mulyadi hanya karena Anda ngefans, Anda kagum. Orang lain juga banyak yang ngefans, kagum, tapi tidak selebay seperti Anda. Lalu yang berikutnya ya, kalau memang Anda ingin berjumpa Kang Deddy Mulyadi, lalu kemudian Anda bilang bahwa tujuan Anda adalah ingin membuktikan atau memberitahukan biar semua orang tahu Kang Deddy Mulyadi pemimpin yang bla 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 seperti Anda sampaikan tadi, nggak perlu ya, hanya bikin capek-capek diri aja Pak. Dengan konten Kang Deddy Mulyadi, kan dia upload setiap hari, lalu kemudian dengan TikToknya, dengan Instagramnya, media sosialnya lah ya, itu tanpa Anda kasih tahu, semua orang udah tahu, semua orang udah bisa melihat. Jadi tanpa Anda harus memberitahukan kepada dunia, dunia juga pun udah tahu ya. Jadi tahu bukan dari Anda, tapi emang dari konten Kang Deddy Mulyadi. Terus ya, niat baik saya ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih ya, saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi, saya dibilang saya tidak menghargai. Kita lihat selanjutnya ini teman-teman. Itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau akan mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Deddy, mobil saya nggak bisa Pak Deddy naik di kapal pelni Pak Deddy. hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat
Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ini juga nih, ya. Waktu Bapak belum buat video ini, ya, saya dihubungi sama stafnya, itu disampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis. Kalau harus seperti ini, ujungnya ada klarifikasi seperti ini, saya tidak berikan. Waktu diminta saya untuk mengirim nomor rekening itu, saya tidak bagikan karena posisi kami sudah di atas kapal tuh, kapal sudah mau berangkat tuh, tapi waktu itu belum ada kehebohan nih. Yaitu kegoblokan ada pada diri Anda. Lah, nggak usah Anda beritahu kepada dunia, nggak usah Anda beritahu kepada orang-orang. Orang-orang pun udah tahu, ya. Lagian siapa yang nyuruh lu datang ke Jawa Barat sampai lu habiskan waktu, habiskan tenaga? Ujung-ujungnya lu kecewa sendiri. Emang KDM yang nyuruh lu, ayo Pak Adrian Biralino datang ke sini ya. Lalu kemudian lu datang, ya masuk akal lu keluar-keluar seperti ini. Tapi lu sendiri yang datang kok, kemauan lu sendiri. Nah sekarang kok lu jadi marah-marah sudah keluarin biaya waktu, ya nggak ada yang maksain lu buat datang temu Kang Deddy Mulyadi. Ini orang-orang yang nggak tahu diri sama sekali guys ya. Udah diberikan waktu, untung loh udah diberikan waktu untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi. Maksudnya Kang Deddy Mulyadi udah luangkan waktu. Orang jadi nomor 1 di Jawa Barat, sibuk banget loh kerjanya, tapi udah luangkan waktu buat ketemu lu sama keluarga lu, ya lu harusnya bersyukur. Sekarang malah ngomel-ngomel cuman hal yang menurut saya tidak perlu Anda besar-besarkan seperti ini, ya. Sekali lagi, nggak ada yang minta Anda untuk nemuin Kang Deddy Mulyadi. Inisiatif lu sendiri, ya. Jadi jangan lu bilang saya udah buang waktu, buang tenaga. Emang ada yang maksain lu, ya. Ya. Niat baik saya, ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, ya. Saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi, saya dibilang saya tidak menghargai. Kita lihat selanjutnya ini teman-teman. Itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau akan mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Deddy, mobil saya nggak bisa Pak Deddy naik di kapal Pelni Pak Deddy. Hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ini juga nih, ya. Waktu Bapak belum buat video ini, ya, saya dihubungi sama stafnya, itu disampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis. Kalau harus seperti ini, ujungnya ada klarifikasi seperti ini, saya tidak berikan. Waktu diminta saya untuk mengirim nomor rekening itu, saya tidak bagikan karena posisi kami sudah di atas kapal tuh, kapal sudah mau berangkat tuh, tapi waktu itu belum ada kehebohan nih. Yang ada waktu itu saya cuma memberikan klarifikasi kenapa sampai kami harus lewat Surabaya. Itu teman-teman, kalau saya tahu ujungnya harus diungkit semua seperti ini nih, mulai dari menginap sampai duit yang diberikan itu diungkit, saya batalkan itu niat baik saya ke sana, ke Jawa Barat. Ganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di hotel bintang. Tinggal kalau dianggap piknik, abang juga sekeluarga sudah tinggal 3 malam di hotel gratis. Ini juga udah ditambah tuh
malam, ya. Kami menginap di sana 2 malam, dan kami sebenarnya tidak minta menginap di sana, ya. Yang berikan kami kesempatan untuk menginap di sana itu Pak Deddy Mulyadi, ya. Namun kami diberi kesempatan beristirahat sana 2 malam nih. Di sini informasinya nih 3 malam nih, ya. Suatu hal yang kami tidak minta diberikan, lalu kemudian ujungnya diungkit nih, diungkit. Waduh, saya bangga loh sebenarnya dengan beliau. Namun dari klarifikasi beliau ini, saya anggap beliau ini lagi dalam keadaan keliru, kurang bijaksana dalam persoalan ini. Adrian Biralino, lu jangan menunjukkan kebodohan lu ya. Lu dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau bilang lu itu berwisata di sana gratis 3 hari. Bukan bilang lu nginep 3 malam. Lu dengar baik-baik kata-katanya dong ya. Gue juga jadi marah nih sama lu. Orang bilang lu berwisata di sana gratis 3 hari. Bukan bilang lu nginep 3 malam. Lu emosi, kita juga emosi dengerin kata-kata lu. Orang Kang Deddy bilang lu berwisata 3 hari gratis. Lu bilang tidur 3 malam. Lu ini juga suka ngarang-ngarang ya orangnya. Ini fans-fans bodoh seperti ini ya. Menurut saya jangan dipertemukan lagi dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia yang datang, dia yang ngeluarin tenaga sendiri ya. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa. Ujung-ujungnya dia yang ngeluh, dia yang komplain. Kurang bijaksana dasar, nggak tahu bersyukur, nggak tahu diri lu. Kurang bijaksana apa? Lu seharusnya bertemu, setelah itu pulang lu ongkosin sendiri diri lu. Lu juga terima dana, terima bantuan kok, diberikan duit oleh Kang Deddy Mulyadi. Ujung-ujungnya lu jadi nggak tahu diri seperti ini ya. Manusia-manusia nggak tahu diri lu. Dalam persoalan ini, bukan persoalan yang lain-lain yang saya sebut. Ya, beliau keliru, beliau kurang bijaksana dalam mengeluarkan statement di persoalan kami ini. Mari gratis nginep di hotel bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah nih, lagi-lagi nih statement baru nih, persoalan baru nih. Saya kok tidak pernah, dari awal perjalanan saya, tujuan saya hanya berjumpa dengan beliau. Tidak ada keluh kesah yang harus saya sampaikan, ya. Tidak ada problem pribadi kami yang kami harus sampaikan. Kami tidak makan di rumah atau kami kekurangan ongkos, tidak ada. Itu setelah berjumpa kami niatnya langsung balik, ya. Kalau toh dianggap saya tidak berterima kasih, tidak menceritakan ke publik terkait dengan apa yang sudah Bapak beri bagi kami, itu salah besar, ya. Apa yang Bapak buat dengan kami, respon Bapak menjamu kami, memberikan pelayanan kepada kami, itu ya semuanya saya sudah ucapkan terima kasih jauh sebelumnya, sebelum kami keluar dari hotel. Nih. Kami boleh dipertemukan dengan beliau. Dan juga untuk semua teman-teman, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang setia mengikuti perjalanan kami, ya, yang memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami, yang selalu mendoakan kami sekeluarga biar sehat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita sama-sama mengalami hal yang sama dalam menjalani hari-hari kita. Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat,
mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah dengan senang hati menerima kami, sampai beliau sudah memberikan kesempatan kami beristirahat di Hotel Pullman ini. Dan juga untuk besok hari kami berangkat untuk pulang ke Morowali. Beliau sudah booking tiket kapal laut mulai dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju Makassar. Ya, semuanya itu kami hanya bisa bilang terima kasih. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada pada kami, tetapi hanya doa yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga penyertaan dan perlindungan Tuhan akan tetap menyertai kepemimpinan Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat, terus diberikan hikmat, akal budi, dan terus ada terobosan-terobosan yang baru sampai Bapak bisa menuju RI 1. Salam dari saya, salam hormat dari saya Adrian Biralino sekeluarga. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jadi saya sudah memberikan penjelasan semuanya terkait dengan komentar Bapak, kenapa saya hanguskan tiket. Itu bukan saya hanguskan tiket. Ya, kalau saya harus ikut tiket yang sudah dibeli, itu mobil saya ditinggal di Jawa. Apakah saya harus ikhlas kasih sama Pak Agung mobil saya? Nggak mau dong. Ini Pak Agung, ini akar persoalan Pak Agung. Terus Pak Gubernur kurang bijaksana di saat menyelesaikan persoalan ini. Jadi teman-teman semua pendukung Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya minta kita sama-sama adalah pendukung beliau untuk bersama-sama ketika ada masalah. Ini problem antar sama-sama pendukung nih. Kita bukan orang yang berbeda. Kalian adalah pendukung beliau, saya juga adalah pendukung beliau. Jangan dong, ada masalah itu coba tolong dipelajari dulu persoalannya. Jangan dengan seenak jidat saja mengeluarkan kata-kata. Begitu. Itu penjelasan saya. Kenapa? Bukan saya tidak hargai apa yang dibuat Bapak. Saya berikan penjelasan saja masih dianggap saya tidak menghargai. Apalagi kalau kemarin saya tidak memberikan penjelasan. Kalau netizen tanya berapa keuntungan yang didapatkan. Wow, luar biasa pertanyaan itu. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi ongkos. Saya harus ke sana, mobil saya berjalan ke sana yang tidak mengharapkan apa-apa. Memang kami niat tidak mengharapkan apa-apa, tujuan bertemu dengan beliau. Namun cerita ini melebar kemana-mana, lalu seolah-olah saya mengharapkan suatu keuntungan ketika berjumpa dengan beliau. Jadi saya koreksi nih, untuk Pak Gubernur Jawa Barat, ya, selama ini saya lihat beliau adalah orang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Namun dalam persoalan saya ini mungkin pengaruh karena capek ataukah lagi seperti apa kondisi beliau, sehingga di persoalan saya ini beliau kurang bijaksana, ya, kurang bijaksana. Perjalanan saya pergi ke Jawa Barat itu berapi-api, memberikan dukungan kepada beliau, dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Namun kembalinya saya dari sana, saya harus mengalami suatu persoalan yang sangat-sangat tidak enak, dimaki-maki oleh netizen, ya. Ini sungguh luar biasa netizen nih. Untuk semua netizen saya sampaikan, tolong dipelajari setiap akar persoalan baru memberikan komentar. Jangan sekedar melihat info-info dari informasi yang tidak jelas lalu ikut serta juga memberikan tanggapan
yang sudah keliru. Untuk semua para TikToker juga nih yang mengangkat kasus ini karena kasus ini lagi viral, ya, tolong jadi pendengarlah untuk suatu masalah. Tolong kita secara bijak semua. Oke, gue rasa cukup ya dengerin ocehan orang yang gak berbobot seperti ini ya. Lama-lama juga gue jadi kesal nih. Adrian Biralino, orang yang gak tahu diri, gak tahu bersyukur, gak tahu berterima kasih. Lu tadi bilang, lu udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya segala macam. Kembali lagi pertanyaannya, siapa sih yang nyuruh lu datang untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi? Siapa yang nyuruhin lu untuk keluar dari kampung halamanmu ke Jawa Barat? Nggak ada kan? Itu kan keinginan kamu sendiri, kemauanmu sendiri. Terus sekarang kamu menyalahkan orang lain, kamu menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Seakan-akan Kang Deddy Mulyadi ini yang menyebabkan kamu mengalami kerugian waktu, tenaga, ongkos, dan segala macam, yang sebenarnya itu adalah hasil keputusan bodoh kamu. Ya. Jadi nggak perlu lo bilang netizen harus begini, begitu, harus mempelajari persoalan. Kita udah pelajari persoalannya, kita udah paham, kita udah tahu. Jelas aja di posisi ini kita melihat kamu adalah orang yang nggak tahu diri dan nggak tahu bersyukur. Ya. Nah ini jadi pelajaran nih guys ya. Untuk siapapun ya yang menjadi fans dari Kang Deddy Mulyadi, terutama dari luar Jawa Barat ya, dari luar Pulau Jawa. Nah jangan sampai kita seperti Pak Adrian Biralino ini, jauh-jauh datang pengen ketemu, yang ngaku sebagai fans sejati lah ya, fans garis keras lah, fans mati lah. Tapi ya, ujung-ujungnya malah Anda kecewa. Tadi kalau mau datang ya datang aja. Seharusnya begini ya. Kalau emang udah kagum ya udah kagumin aja lah ya. Nggak perlu harus sampai ketemu-ketemu seperti itu. Cukup dari jauh saja itu udah bagus menurut saya. Lalu kemudian Anda sampaikan ke media sosial juga udah bagus kok. Pak Adrian, saya ini juga orang NTT. Saya juga ngefans banget sama Kang Deddy Mulyadi. Suka banget sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya tahu diri. Saya nggak mau ngebet, menggebu-gebu ingin ketemu beliau. Karena saya sadar bahwa beliau juga punya kesibukannya untuk mengurusi Jawa Barat. Ya. Jadi saya hanya mendoakan semoga beliau tetap semangat dalam bekerja. Beliau tetap sehat. Ya, seperti yang kalau Pak Adrian berharap beliau jadi RI1, ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi nggak perlu lu ngeluarin effort segala-galanya hanya karena lu ngefans, lu senang, datang ketemu ujung-ujungnya lu ngomong lu rugi waktu, rugi ini, rugi itu. Seakan-akan Kang Deddy Mulyadi yang nyuruh lu datang. Makanya saya bilang, Anda adalah orang yang nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih. Lu datang dengan modal sendiri, pulang harusnya lu nolak tuh pemberian dari KDM. Lu bilang aja, Pak mohon maaf jangan berikan saya apapun, karena saya datang ke sini itu bukan mau diberikan atau apapun, tapi sudah bertemu saja saya sudah sangat cukup, sudah bersyukur. Dan sekarang saya mau pulang, saya akan mengorbankan karena itu adalah kemauan saya, keinginan saya. Tentu saya harus berjuang dan saya akan bayarkan tiket pulangnya saya sendiri atau keluarga dengan mobil-mobil saya. Jadi Bapak tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak tidak perlu memberikan pada saya, karena saya ingin murni berjuang dari hasil iringan saya sendiri ya. Gitu harusnya. Ini lu malah terima. Ujung-ujungnya nggak tahu bersyukur, nggak tahu diri lu. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.